Orang-orang Syiah pernah masuk dari wilayah Persia di Iran dan mereka membantai jemaah haji. Ustadz Khalid Basalamah menyatakan bahwa pernah ada peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Syiah dari Persia yang terjadi 30 atau 40 tahun yang lalu. Mungkin peristiwa yang dimaksud adalah pengepungan Masjidil Haram pada tahun 79. Pada tahun 79, saya berangkat dari Mesir menunaikan ibadah haji. Terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh kelompok Juhaiman, lalu melakukan pembantaian di sana. Tidak seperti yang dinyatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah, darah mengalir hingga mencapai betis, dan yang melakukan teror tersebut adalah orang-orang dari Persia. Ucapan ini merupakan fitnah yang keji dan merupakan kesaksian palsu. Pada saat kejadian tersebut terjadi, saya di sana. Sedangkan Ustadz Khalid Basalamah berusia 4 tahun pada saat tersebut. Nah, orang tersebut adalah orang Syiah, Hussein Alatos. Jadi Rasil TV ini dimasuki oleh orang-orang Syiah ternyata ya. Yang dimana teman-teman memang di Indonesia ini banyak sekali Habib-Habib Syiah yang berkeliaran. Untuk nama-namanya silakan kalian dengar sendiri. Saya kasih nama-nama Habib yang Syiah. Yang pertama ada Bakir Muhammad Al-Habsyi. Beliau adalah petinggi Ijabi, Ikatan Jamaat Ahlul Bait Indonesia. Dan beliau Syiah. Kemudian ada Habib Umar Syahab, ada juga Habib Hussein Syahab, dan ada juga Habib Ahmad Al-Idrus. Fik, mereka Syiah. Kemudian ada Habib Ahmad Barakbah, beliau pimpinan Pondok Pesantren Al-Hadi, Syiah. Kemudian ada Habib Ali Umar Al-Habsyi dan Said Abdullah Al-Haddad, pimpinan Pondok Pesantren Al-Itra, Syiah. Masih dari pondok yang sama, Al-Itra, ada Habib Ridho As-Segaf, Syiah. Dan ini klimaksnya, sebuah organisasi yang menaungi seluruh habaib di Indonesia, ternyata lembaga Syiah. Ya, Rabithah Alawiyah. Prinsip kita di sini harus adil di dalam menyikapi ini karena ini adalah hal yang sangat serius. Ada penggiringan opini dan pengalihan isu beserta usaha untuk menutupi sejarah yang sebenarnya. Sejarah jahat Syiah Persia yang sebenarnya. Apa yang dimaksud oleh Ustadz Khalid Basalamah, darah setinggi betis, ini adalah bentuk dari kiasan dan juga bisa disebut sebagai hiperbola, yaitu mengungkapkan kalimat untuk menggambarkan suatu fenomena yang sangat luar biasa. Seperti kalian misalkan melihat orang yang berlari begitu cepatnya, lalu kalian juluki orang itu berlari secepat kilat. Ya sama, tidak akan di mana-mana tidak ada yang namanya darah sampai setinggi betis, teman-teman. Ya, itu hanya hiperbola semata. Di Suriah pun, Garda Revolusi Iran itu, beserta Bashar Assad dan Hizbus Syaiton, mereka saja, meskipun telah mengalirkan darah ke sungai, tetap darah itu tidak setinggi betis. Tapi memang mengalir darah manusia itu. Itu perbuatan mereka. Nah, dan sekarang, apa hubungannya dengan ucapan Ustadz Khalid Basalamah? Yaitu untuk menggambarkan suatu fenomena yang benar-benar mencekam, mematikan, dan brutal. Namun seolah-olah kalimat hiperbola yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah digoreng habis-habisan dengan menyeret-nyeret kasus 1979. Kasus pemberontakan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Syiah. Karena apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah itu bukan tentang pembantaian atau pemberontakan pada tahun 1979 yang dilakukan oleh Juhaiman. Tetapi tragedi yang disebut oleh Ustadz Khalid Basalamah 8 tahun setelah itu kurang lebih, yaitu pada tahun 1987. Karena kalau kita menggunakan kalkulator pun, pada tahun 1979 itu hampir 50 tahun, 47 tahunan lah kurang lebih. Sedangkan yang Ustadz Khalid sampaikan antara 30 sampai 40 tahun. Bukan 40 tahun ke 50 tahun, tapi 30 tahun sampai 40 tahun di antara itu. Tapi digoreng habis-habisan seolah-olah Ustadz Khalid Basalamah menceritakan tentang pembantaian 79 itu. Ya inilah orang yang sejatinya mau cuci tangan, mencucikan tangan orang-orang Syiah Persia. Hebat, sampai sini saja sudah hebat. Apalagi kita selesaikan ceritanya. Bayangkan teman-teman, pihak Bea Cukai di Arab Saudi pada kala itu, sebelum serangan dari orang-orang Syiah Persia ini mereka lakukan, pihak pemerintahan Saudi atau pihak Bea Cukai telah mengamankan sekitar kurang lebih 50 kg bahan peledak yang dibawa oleh orang-orang Iran Persia. Dan terjadi pada puncaknya 1987 mempolitisasi momen sakral
haji ini dengan menteriakkan narasi-narasi atau orasi-orasi politik lalu melakukan kerusuhan. Asal kalian tahu, keributan ini, kerusuhan ini sudah diatur sedemikian rupa oleh orang-orang Syiah Persia ini, dan mereka memang sudah beberapa kali ingin melakukan hal itu. Sampai sekarang pun dendam mereka ya sama. Tujuan visi misi mereka ya tetap sama. Menunggu Dajjal muncul, Imam Mahdi yang mereka maksud itu. Mereka akan menunggu Imam Mahdi yang akan membangkitkan seluruh sahabat di makam Baqi. Membangkitkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Untuk apa? Ketiga sahabat tadi mau mereka siksa, teman-teman. Melalui bantuan siapa? Bantuan Dajjal. Imam Mahdi yang mereka maksud. Ya, Imam Mahdinya Syiah ya Dajjal sebenarnya. Karena Imam Mahdinya Syiah bisa melakukan segalanya sampai membangkitkan orang mati, jurusnya Orochimaru. Visi misi orang-orang Syiah ini sampai sekarang masih mereka ikrarkan melalui sumpah konstitusi mereka. Seperti itu. Kembali lagi pada pembahasan ratusan jemaah syahid di sana. Klaim yang dimana Habib tadi ingin cuci tangan telah terbantahkan dengan fakta ini, yang dimana jemaah haji dari seluruh penjuru dunia menjadi korban akibat kerusuhan yang dibuat oleh Syiah Rafidhah di Mekah. Jadi Habib Hussein Alatos tadi demi menutupi kasus kematian 400 jiwa yang disebabkan oleh komplotan Syiah Rafidhah Persia ini berusaha membawakan hadis Nabi dengan ancaman kepada pendusta. Padahal yang berdusta dia sendiri. Dia sendiri yang berdusta, teman-teman. Berusaha untuk menutupi kasus ini. Yang dimana tragedi ini dijuluki sebagai Jumat Berdarah 1987 yang diakibatkan oleh orang-orang Syiah Persia. Orang-orang teroris. Karena memang mereka ini ya mentalnya mental teroris, teman-teman. Dari dulu sudah. Dari dulu. Dan bahkan ada yang lebih kacau daripada itu. Yaitu tragedi Karamitah yang terjadi pada tahun 317 Hijriah. Kejadian ini tertulis di berbagai macam literasi, teman-teman, dan bahkan dimuat oleh website NU Online. Di situ diceritakan dengan lengkap tragedinya, teman-teman. Cuman jumlah korbannya tidak disebutkan, dan setelah saya cari berapa jumlah korbannya, ternyata mencapai 30.000 jiwa akibat teroran dari orang-orang Syiah. Ini bisa kalian cari dan kalian bisa akses. Ya, dunia sudah mulai modern. Kalian bisa cari sendiri datanya. Bisa kalian temukan. Tertulis juga di laman NU Online itu bahwa pembantaian terjadi di sana tidak lepas daripada bantuan orang-orang Fatimiyah, yaitu orang-orang Syiah. Sampai dikisahkan setelah pembantaian orang-orang Syiah Fatimiyah ini di Mekah, ketahuilah teman-teman bahwa Ka'bah selama 22 tahun tanpa Hajar Aswad. Jadi memang mengerikan. Mereka ini telah berusaha berkali-kali mencoba untuk melakukan pengambilan alih terhadap Mekah Madinah. Tapi selama itu pun juga Allah gagalkan. Bahkan sampai saat ini pun mereka semakin gagal untuk melakukan tindakan kejahatannya ke Mekah Madinah. Begitulah orang-orang Syiah Rafidhah. Dan di Indonesia harus kalian tahu bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rencanakan, visi misi mereka Syiah Rafidhah ini untuk menduduki Mekah Madinah dan membantai kita semua. Kalau tidak mau dibantai, baiat ke mereka, masuk ke agama mereka. Begitu.